Kompetitor Yes. raise fund berkali-kali, ya tentu uangnya banyak. Nah, kalau uangnya banyak, beriklan TV-nya banyak kan. Kalau kita malah mikirnya, kita harus beriklan TV. Tahu nggak apa yang terjadi? Kempes. Kita bajak orang Agoda itu dari zero to live itu 3 bulan, itu kita berhasil akuisisi 350 hotel direct Wow. contact gitu kan. Hanya dari satu orang yang kita akuisisi. Dan itu ya, kita gaji orangnya itu $, ya kan. And gajinya lebih gede dari semua co-founder gitu. Tapi ya kita strategic gitu loh. Ya, we have a reason to hire this kind of people kayak gitu. Dan lucunya lagi dia 1,5 tahun kemudian resign, ya kita happy. Yeay! Ongkosnya kan mahal banget ya kan, dan kita bajak dia memang tujuannya supaya bisa akuisisi lebih cepat. Nah, aku interest tuh, Mas. Tadi kan sampai di board of director-nya ada 10 orang tuh, Mas. Nah, itu gimana sih, Mas, manage decision making prosesnya gimana? Soalnya kita kayaknya bertiga berempatnya kadang-kadang ribut kan. Nah, ini gimana tuh, Mas, pengalamannya? Enggak, rahasianya cuma satu, CEO-nya kuat banget. Oh, Gitu. Nah, jadi dulu kalau kita di Tiket itu ya, untuk teman-teman kalau nggak tahu, Tiket itu CEO-nya itu usianya 67 tahun gitu. Jadi he's a very very seasoned entrepreneur lah gitu. Dan kita hire him professionally gitu. Jadi outside, Ya kan? jadi dia nggak Jadi ikut pas co-founding tim ya, Mas ya? Maksudnya tuh bukan. dia Dia baru join 1,5 tahun kemudian. Gitu. Nah, itu kita hire ya kan, and he's very strong. Ya kan senior banget, kita manggilnya aja Opung kan, orang Batak ya kan. Opung ya kan. Nah, itu apa pokoknya ya dia dengerin semua kalau misalnya yang pelik gitu kan ya, dia tanya, terus dia ngambil keputusan sebagai CEO. Dan kita nggak bisa mempertanyakan, karena sering banget ya kita para co-founder itu nggak setuju ya kan, nggak masuk akal. Contoh nih, kayak kita diaudit gitu kan, diaudit oleh diaudit oleh auditor Big Four lah, ya kan. Itu 1/4 miliar ongkos audit satu tahun, ya kan. Dan kita audit 3 tahun. You can imagine the cost, ya kan. Kan kita nggak paham kan, kok buat apa bayar audit segitu mahal, yang mending yang murah-murah lah, ya kan. Ya kan, yang 50 juta aja ada kok kayak gitu, ya kan. Dia kekeh gitu kan. And then what happen adalah kita minjem uang gitu dari bank, ya kan, salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, itu kita minjem uang dapat 100 miliar. Nah, uniknya begitu kita exit kemarin, tugas kita adalah mengembalikan 100 miliar. That's it. Jadi nggak ada dilution. Wow. Itu katanya cuma raise funding sekali doang ya, Mas? Ya, Atau gimana, Mas? seed fund. Kita sekali seed fund. Gitu. Sekali seed fund, terus abis itu Exit. debt gitu ya? Fundingnya pakai utang itu ya, Mas? Iya. Itu 100 miliar tuh karena gini, kita tuh ya, kan kita harus top up maskapai, ya kan? Nah, maskapai itu kan bisa di top up-nya cuma di hari kerja, Sabtu Minggu nggak bisa. Nah, orangnya nggak ada yang meng-approve gitu loh, ya kan? Masih manual lah pokoknya. Jadi kita top up hari Jumat itu biasanya 70 miliar ke maskapai. Nah, kalau kita nggak ada cash flow kayak gitu kan mati. Masa oke, kita nggak jualan ya Sabtu Minggu gara-gara uangnya udah habis. Nggak ada uang untuk top up ya kan, dan Sabtu Minggu kita nggak bisa melakukan top up. Jadi a lot of the things that we do itu ada purpose, ada strategi ya kan, dan uang yang kita raise fund itu bukan untuk apa? Ya untuk investment atau apa, kita kan udah profitable ya kan, tapi untuk cash flow. Berani ngambil loan gitu, Mas, maksudnya kan banyak yang mikir kan loan kan apa ya? Lo harus pede dengan certain growth kan, karena lo kan mau nggak mau pasti harus bayar juga pada akhirnya gitu kan. Nah itu dulu decision sampai ke situ gimana sih, instead of raising fund atau segala macam? Gampang, karena gini ya kan, contoh nih ya, gua tanya lo, misalnya lo raise fund 100 miliar sekarang, kira-kira dilution lo berapa persen? Gede banget. Gede banget. And then can you get that share back? Nggak bisa, karena begitu lo setuju dengan valuasi ini, besoknya pasti valuasi udah naik. Ya nggak? Hari ini setuju dengan valuasi itu, besok pasti udah beda, valuasi udah naik banget. Ya kan? Investor berikutnya pasti lo nggak mau valuasi yang sama dengan waktu investor yang ini kan. Nah, terus itu valuation. Terus yang kedua gini, kita tahu growth kita tuh sekian ratus persen lah. Ya kan? Kita growth kita sekian ratus persen. Nah,
bunga tadi kan 12% doang, bro. Sebulan cuma 1%. Logik ya kan berapa ratus dikurangi 12 ya posisi banyak banget. Ya kan we are not worry about that. Dan itu sebetulnya uang untuk top up deposit yang menghasilkan revenue. Iya sih. Jadi itu uang produktif lah ya kan, bukan uang konsumtif. Dan yang lebih gila lagi itu gini, kita tuh one of our senior finance manager tuh dulunya treasury company lain ya kan, treasury. Nah, itu tuh ya, jadi sisa uangnya. Jadi uangnya itu kita ambil 100%, ya kan? Kan itu uangnya kalau kita ambil 100% ya jadi nyala bunganya kan. And then kita investasikan. Nah, yang terjadi adalah kita tuh EBITDA ya, earning before income tax depreciation and amortization-nya minus, EBIT-nya positif gara-gara bunga. Bunga iya. Gitu. Jadi banyak startup yang mungkin gitu ya, nggak pinter kayak cash flow, ya, benar. nggak padahal ya uang, contoh gini kan, kenapa sih kok company termin pembayaran 14 hari kan? Lo 3 minggu lo bisa nahan uang orang, itu kan bisa dibungain. Gitu, startup lah. Ada uang masuk langsung bayar, Nah, gue ada uangnya ya. Giliran kolektifnya lupa. Nah, padahal kita juga digituin juga kan. Kita invoice orang, termin pembayaran juga lama gitu. Ya kan? And then tiba-tiba at a certain point founder baru sadar, jadi gua kayak minjemin cash flow ke orang lain gitu kan. Tapi gue ada ide sih, gue kan one of early startup yang exponential growth gitu. Lu bisa gimana kayak, lu kan kalau kayak conventional company, kita mau growth 10%, 20%, ya within reach lah gitu kan. Kayak, masih kebayang gitu, segini, customer gue segini. Tapi kan kalau startup lu tuntut ya 100%, 200% year over year gitu loh. Nih, lu tiap awal tahun tuh bisa believe itu achieve gimana sih? Atau ya nekat aja atau gimana sih dulu? Enggak sih, itu calculated semua kok, bro. Lo bayangin tuh gini ya, kita tuh rapat kerja, itu dimulai akhir Agustus atau awal September. Nah, apa sih raker tuh isinya? Raker tuh isinya budgeting, terus planning, ya kan, and then coordinating. Jadi IT ngobrol sama finance, IT ngobrol sama komersil, IT ngobrol sama ops, ya kan, customer service, IT ngobrol sama komersil, marketing gitu kan. Jadi kita bisa tahu terus kebutuhan mereka apa, terus kita bisa planning 1 tahun ke depan, ya kan. Itu tuh dari bulan Agustus sampai Desember, bro. Itu tuh planning doang kerjaannya. Planning semua gitu kan. Dan ya itu pengalaman pertama gue juga, gila ini raker capek banget. Dan rakernya itu ya, kita raker di Bali, raker di mana, kayak gitu-gitulah. Pokoknya rakernya jauh, ya kan. Dia isolate. Udah gitu presentasinya itu bisa 3 hari berturut-turut dari pagi, ya kan, jam 8 pagi sampai jam 12 malam, for 3 days in a row. Itu final raker, ya kan, alignment, gitu. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus apa yang terjadi? 1 tahun jalan itu tuh benar-benar kita cuma jalanin plan kita tadi. Kita nggak terlalu tergoda oleh apa yang terjadi oleh kompetitor, ya kan? Karena gini, kompetitor raise fund berkali-kali, ya tentu uangnya banyak. Nah, kalau uangnya banyak, beriklan TV-nya banyak kan. Kalau kita malah mikirnya, kita harus beriklan TV. Tahu nggak apa yang terjadi? Kempes gitu, ya kan. Ya kita fokus ke yang tetap efektif di kita, gitu kan. And then targetnya kita define. Kita selalu, ya ini aku buka aja sih, ya kita target itu selalu 300%. And we always achieve that. Year on year. Ada 2 poin yang pengen gue tanyain. Pertama nih, lu kan pasti startup tuh banyak banget problem yang masih muncul di lapangan gitu. Tiba-tiba lu harus firefighting segala macam gitu. Nah, lu menjalankan strategic function ini untuk planning segala macam, tapi sementara lu firefighting juga dengan semua problem. Itu akhirnya gimana sih? Itu lu distracted apa? Karena kan banyak startup lah, mereka mau setup OKR, mereka mau setup apa, tapi kan biasanya ujung-ujungnya begitu reality hits, ya memble lagi, nggak jalan lagi, hanya jadi kertas yang gitu-gitu loh. Mas, itu lo gimana sih? Gitu. Itu dulu gue pengen tahu. Gimana anticipate-nya gitu ya? Kenapa bisa fokus untuk bikin strategic planning-nya tuh? Oke. Ya, rahasianya kalau dari sisi IT tadi ya, kayak firefighting, itu lo harus cari CTO yang jago, bro. Kayak gua. Ya, kalau aku lupa ya, pokoknya aku sendiri
itu sebenarnya coding juga dulu di Tiket ya kan. I actually coded 2 million line of code gitu kan. Waktu aku resign, aku ngecek ya kan, berapa sih line of code gua terhadap orang lain. Gua ternyata nomor 2 terbanyak gitu. Walaupun gua cuma coding 2-3 tahun pertama ya kan. Kan gua exit 6 tahun ya. Nah, itu dan fundamentalnya udah strong gitu. Maksudnya fundamental strong tuh kayak gini. Gua waktu awal-awal coding selalu mindset-nya adalah scalability, ya kan. Load-nya ini kalau 100.000 concurrent itu gimana? Itu tuh dari awal udah kayak gitu, Bro. Makanya waktu gua exit kemarin, kode gua 70% tuh masih sama. Kita tuh nggak pernah overhaul loh di tengah-tengah. Kita nggak pernah yang, aduh ini kode udah nggak bisa dipakai lagi, kita bikin kode baru gitu, nggak pernah. Itu jadi pertama itu ya kan, make a scalable code, ya kan. Kasih tahu CTO-nya, lo coding jangan sampai 2 tahun lagi harus diganti total gara-gara coding lo jelek. Itu banyak tuh Mas perusahaan gitu. Nah iya. Iya, memang. Termasuk. Makanya cari yang best CIO 2 kali berturut-turut. Jualan gua lo ya. Anyway, itu satu. Ya, makanya kayak my current company aja, itu tuh kita stress testnya 150.000 concurrent gitu. Jadi ketika load-nya tinggi, kita nggak kaget. Ya. Nah, kedua. Itu satu. Terus yang kedua SOP, bro. Ya kan? Di Tiket itu IT department, kita punya 17 SOP besar. Gitu. Jadi maksudnya dengan SOP ini, kita udah tahu pattern-nya. Gitu kan? Kalau ada error, tier 1 akan melakukan ini. Ya kan? Kalau nggak solve dalam waktu 5 menit, tier 2 akan melakukan ini 15 menit. Kalau nggak bisa, baru tier 3, which is aku. Gitu. Jadi, dan aku jadi dari semua engineer kan yang punya akses full control of the production server itu cuma 2 orang. Aku sama manajer operasional aku ya kan. Nah, jadi kalau udah sampai tier 3 itu kalau aku kode di source code utama ya kan, terus langsung di commit ya kan, terus di push. Habis itu tim orang infranya langsung aku lupa sih namanya. Pokoknya nge-pull lah, ya kan. Jadi semuanya jadi sama kodenya, dan habis fire-nya, but then engineer-nya yang tadi melakukan kesalahan itu yang memperbaiki, dan kode gua ditumpuk lagi. Gitu. Jadi kode gua tidak bertahan lama. Nah itu kalau udah sampai tier 3. Gitu. Tapi ya gitu SOP rahasia. Dan orang startup itu ya males bikin SOP ya, itu bodoh. Bener. Karena gini loh, ya aku 1,5 tahun terakhir Tiket ya, jadi masuk 4,5 tahun ke atas, itu tuh gue hidupnya nyantai. Karena udah jalan semuanya gitu. Gue kerjanya cuma say yes and no doang. Yang kedua, gue mau nanya dong, pas, oke, ini udah bikin planning, berjalan nih. Kan kadang-kadang tuh startup tuh sukanya spontaneous, kayak muncul inspirasi dari mana kan, terus ada changing landscape, ada something new, flashy gitu. Nah itu lu gimana sih keep the focus di internal team sendiri buat ayo ini udah plan kita jalanin ini, cadence lu gimana, segala macam lah Mas, bisa coba diceritain. Nah, jadi gini ya, kesalahan banyak founder dan juga startup itu adalah ketika dia punya ide langsung dijalanin, nggak ada analisa. Ya. Kalau di kita, bro, nah contoh nih ya, ada salah satu contoh nih. Ya, jadi kita dulu pernah punya project cicilan kartu kredit. Ya. Nah, cicilan kartu kredit ya kan, terus kita tim IT di-push nih untuk menjalankan cicilan kartu kredit. Ya udah kita jalanin. Kita sih coding cepat ya kan, tapi tim bisnisnya waktu itu ya hambatannya kerjasamanya, PKS-nya kayak gitu kan. Ya, dan untuk ngeluarin MID baru butuh izin BI lah kayak gitu-gitu lah. Pokoknya lama. Kalau nggak salah jadi butuh waktunya 6 bulan. Ya kan? And then fast forward setelah 6 bulan kemudian omsetnya itu sekian dari cicilan kartu kredit. And then do you know what the CEO say? Kamu sudah wasting engineering time 6 bulan untuk target revenue cuma segini. Gitu. Jadi mindset-nya adalah revenue, bro. Yes. Gitu. Jadi makanya untuk setiap project yang mau dilakukan kita nanya target revenue-nya berapa. Itu right from the beginning ya Mas ya. Even before the first line of code written tuh itu harus. Enggak ya, kalau first line of code itu kan kita asumsi semua, nggak ada data ya kan. Tapi kan sebetulnya kalau datanya sudah mulai ngalir ya, misalnya ada user base, kita kan bisa bikin assumption yang lebih proper ya kan. Misalnya kira-kira berapa persen yang bakalan convert jadi cicilan kartu kredit. Nah, gimana sih cara datanya? Ya kita tanya teman-teman kita lah, lo berapa persen porsi yang cicilan, berapa persen porsi yang bayar kartu kredit penuh.
Kayak gitu kan pasti mereka mau share lah, orang cuma persen, ya kan. But that can be the basis of our decision making juga, kayak gitu. Ya, jadi terus kita ada teknik juga, bro. Kita tekniknya namanya pakai matriksnya namanya Eisenhower matrix, ya kan. Jadi kalau teman-teman nggak tahu ya, Eisenhower matrix itu kan kayak 4 kolom tuh loh. Yes. Biasanya kan Eisenhower matrix kan important, not important, urgent, not urgent. Ya. Nah, kalau kita Eisenhower matrixnya adalah contribute revenue atau efisiensi besar sama tidak ada kontribusi revenue atau efisiensi. Kalau atas bawahnya adalah waktu development, cepat sama lambat. Gitu. Karena gini, nilai mata uang yang sama dari semua perusahaan adalah satu, yaitu waktu. Yes. Ya kan? Sama revenue, ya kan. Jadi yang Eisenhower-nya adalah satu, revenue-nya tinggi, ya kan, and then waktunya cepat, ya itu yang kita kerjain. Oh iya. Gitu. Nah, terus dulu di tiket itu kayak gini lah. Setiap kita quarter itu kan ngumpulin project, ya kan. Kalau nggak salah ingat sih, kita dulu tuh 88 project, ya kan. Setiap quarter. Nah, itu yang bisa kita jalanin tuh cuma 6. Oke. Ya kan? And then pertanyaannya gini sih. Lo ada 8 project dari setiap divisi, ya kan. Finance, commercial, marketing, ya kan. Pertanyaannya gimana caranya kita bisa memilih 6 dan nggak ada yang protes. Nah itu gimana tuh? Jadi gini bro, tekniknya. Pertama adalah semua project itu kita tulis di post-it, ya kan? Tempel tembok, ya kan? And then kita fase 1 tuh namanya KJ method, ya kan? KJ method itu tuh tekniknya adalah mengelompokkan. Ya. Coba tolong dikelompokkan berdasarkan departemen, ya kan? Ya udah, ya kan? Waktu itu kalau nggak salah ingat ya ada 6 departemen kita, ya kan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya kan? Terus dikelompokin. Oke, sudah dikelompokin. Sekarang dari masing-masing departemen ambil satu yang paling penting. Ya, ambil finance, ambil satu, ini ambil satu, ini ambil satu. Terus taruh di tadi Eisenhower matrix, tapi Eisenhower yang modified ya, yang revenue dan time, tempel. Ya kan? And then what happen? Ya kan? Terus bisa nego, misalnya. Aduh, tapi gua tim komersil butuh ini juga, gitu kan? Ya udah, salah satu departemen harus berkorban. Ya udah deh. View-nya mungkin dari situ ya, ketika udah diletakin kayak, lu kenapa ngeletakin di sana? Kenapa? Gitu. Nggak, karena gini bro, teorinya ya kan masing-masing departemen akan memilih yang paling penting ya kan. Betul. Oh, oke. Jadi itu tetap dikerjain. Jadi kuadran 1 itu pasti prioritas 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, semua pasti dikerjain, ya kan? Cuman prioritasnya nanti berdasarkan Eisenhower matrix-nya. Tapi dikerjain semua, ya kan? Jadi walaupun ini waktunya lama dan ini tidak kontribusi revenue, tapi karena diminta, ya udah tetap kita kerjain. Karena kan masing-masing departemen punya keputusan sendiri. Terus nanti nego, ya kan? Oke deh, bolehlah saya dicabut komersil, boleh masukin 1, ya masuk. And then dari situ terus kita urutin jadi waktu, ya kan? Ini duluan ya, terus ini duluan, ya kan? Karena itu 15 manajer hadir di situ semua, nggak ada yang protes habis itu. The next episode of Talking Tech. Itu bro, makanya a clear job description itu penting, ya kan? And then if you hire a C-level, itu basically C-level itu yang harus menguasai bidang itu. Jadi lo serahkan 100% ke orang itu. Jadi kayak contohnya di tiket.com ya,